interpelasi kepada Anies Baswedan. Hanya sidang paripurna 2 kali dibuka tidak berhasil memenuhi quorum alias keok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustaz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda untuk mengajukan interpelasi kepada Anies Baswedan. Agenda interpelasi ini adalah dimotori 2 fraksi, yaitu adalah fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi PSI. Hanya saja kemudian hari ini yang sesuai agenda Badan Musyawarah gitu ya, DPRD, Badan Musyawarah adalah salah satu alat kelengkap DPR yang menentukan bahwa ini adalah sidang paripurna, dan ternyata sidang paripurna 2 kali dibuka tidak berhasil memenuhi quorum alias keok. Sobat sekalian, kenapa kemudian tidak memenuhi quorum? Karena ternyata ada 7 fraksi di DPRD. Selain 2 fraksi sebagai motor tadi yang saya sebut adalah PDIP dengan PSI, ternyata yang lainnya tidak menghadiri persidangan karena yang bersangkutan memandang bahwa sidang paripurna ini adalah ilegal. Sobat sekalian, kita tidak akan membahas lagi berkaitan sesungguhnya apa itu hak interpelasi dan bagaimana kemudian syarat untuk kemudian bisa mengajukan interpelasi, karena di channel ini kita sudah pernah membahas berkaitan dengan hal tersebut. Teman-teman yang ingin melihat pada posisi bagaimana syarat apa yang dimaksud dengan interpelasi dan syarat interpelasi, itu bisa kemudian membuka kembali di konten kita sebelumnya. Kita akan membahas sekarang ini berkaitan dengan sesungguhnya adalah selain kenapa kemudian tidak bisa atau tidak quorum, lalu kemudian apa implikasinya. Sobat sekalian, seperti kalau kita baca, jadi rujukannya pedoman untuk kemudian melakukan hak interpelasi ini adalah diatur sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ingat, selalu saya sebut bahwa kitab utamanya DPRD itu adalah sekarang ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di sana adalah setelah keluar dari rezim MD3. Selain itu adalah ada PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD. Di sana juga mengatur soal tata cara bagaimana kemudian melakukan pengajuan hak interpelasi, dan itu kita sudah bahas di channel ini. Sobat sekalian, syarat-syaratnya adalah sangat jelas dan itu terbukti hari ini. Ternyata yang hadir adalah pada sidang pertama, pada saat pertama kali dibuka untuk paripurna, pertama pagi hari, yaitu adalah pukul 10 oleh pimpinan DPR, Ketua DPR itu Pak Edi Prasetyo ikut ya, membuka. Ternyata adalah sidang paripurna dibuka dan yang hadir anggota adalah hanya 27 orang. Gagal memenuhi syarat quorum 50+1, sehingga tidak ada pilihan bagi pimpinan sidang adalah dengan satu-satunya cara men-skor 1 jam gitu ya, 1 jam untuk kemudian dengan harapan bahwa bisa memenuhi quorum. Sayang sekali ternyata harapan itu tidak bisa dipenuhi, karena begitu masuk pukul 11, masuk masa sidang untuk masuk tahapan untuk dibuka kembali persidangan 1 jam setelah skorsing, ternyata lagi-lagi tetap tidak quorum. Berdasarkan informasi yang kita kutip di beberapa media menyatakan bahwa ternyata sampai pukul 11.45 yang hadir anggota DPR di ruang paripurna adalah hanya mencapai angka 31 orang. Itu artinya sekali lagi tidak memenuhi syarat quorum 50+1 gitu ya, tidak memenuhi syarat quorum, sehingga apa yang terjadi, sidang paripurna hari itu adalah akhirnya ditutup. Dengan bahasa sederhananya adalah pimpinan menyatakan ini bukan diskors tapi ditunda. Memang sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini adalah karena tidak memenuhi, maka bisa saja itu kemudian diajukan di waktu yang lain. Saya jujur saja sebenarnya adalah pernah berharap melihat bahwa desain strateginya kemungkinan 7 anggota DPR, 7 fraksi di DPRD juga akan hadir, dan di sana mereka akan bertarung untuk kemudian menyatakan menolak. Karena kalau pengajuan ini dalam sidang paripurna itu kemudian serta-merta langsung ditolak oleh anggota, maka kemudian itu dengan sendirinya pengajuan hak interpelasi dengan tema yang sama tidak akan bisa dilakukan lagi. Tapi kemudian tentu ada argumentasi lain, ada pemikiran lain oleh 7 fraksi sampai kemudian menyatakan dari awal mereka memboikot. Seperti yang kita lihat penjelasan dari juru bicara mereka melalui Pak Taufik sebagai dari ketua fraksi
dari Ketua Gerindra gitu ya, itu kemudian menyatakan bahwa penolakan ini karena ilegal. Mereka berdalih bahwa sidang paripurna hari ini tidak melalui pembahasan agendanya, itu pun melalui tahapan pembahasan di Badan Musyawarah. Sobat sekalian, kita tidak akan, sekali lagi, tidak akan membahas pada konteks itu. Kita akan membahas pada sesungguhnya adalah bagaimana apa implikasi yang terjadi. Karena bagaimanapun juga hari ini, seperti yang dibahasakan Kompas gitu ya, menyatakan bahwa sekarang terbelah. Ada kubu yang itu adalah kubu interpelasi yang menyatakan paripurna ilegal, dan ada kubu yang menyatakan tidak legal. Atau ada yang ilegal dan ada legal gitu ya. Itu ada dua kubu di sana. Nah, ini implikasinya berbahaya kalau tidak dikonsolidasi, tidak dikelola secara baik. Ada banyak agenda-agenda di DPRD yang sebenarnya adalah butuh kerja serius untuk kepentingan publik. Tidak ketika kemudian ini terjadi pertarungan untuk kemudian konflik di internal, maka implikasinya kepada publik. Sehingga kita berharap sebenarnya ini adalah dikonsolidasi secara baik. Dengan catatan bahwa tentu teman-teman yang ingin mengajukan interpelasi sebenarnya tidak perlu pesimis. Karena ada ruang-ruang lain kalau memang itu interpelasinya adalah untuk kepentingan publik. Bukan dendam kesumat seperti yang kita pernah bahas di channel ini. Karena bagaimanapun juga publik sekarang ini tidak bisa dipaksa untuk kemudian langsung meyakini ini kepentingan publik kalau tidak ada penjelasan yang real apa sebenarnya argumentasi yang dibangun hak interpelasi ini. Karena yang terbaca di publik hanyalah dua alasan. Satu adalah alasan pandemi. Padahal kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah sudah mengizinkan pesta besar, bahkan konser musik pun sudah diizinkan. Tidak ada lagi PPKM gitu ya. Ini yang menjadi tanda tanya kalau alasannya adalah soal COVID. Kalau alasannya pendekatan ekonomi, maka sesungguhnya adalah perdebatannya menjadi liar. Bisa menjadi kemudian bisa kita lihat dalam adu argumentasi berbagai publik gitu ya, termasuk di DPRD sendiri. Karena ingat, ini adalah wilayah pada APBD. Ingat, sekarang ini sebenarnya adalah agendanya itu sudah masuk pada APBD perubahan. Kalau memang betul-betul adalah karena alasannya soal pemborosan anggaran. Ini adalah wilayah otoritas DPRD untuk mengkritisi. Dan tidak mesti harus interpelasi. Tidak mesti hak angket dan macam-macam. Meskipun juga kalau mau interpelasi boleh saja. Problemnya adalah ini belum terlaksana. Ini baru akan dilaksanakan di tahun 2022. Artinya kebijakan itu belum dilaksanakan, tapi baru akan. Sehingga menjadi wilayah sebenarnya adalah DPR untuk mengevaluasi kebijakan itu untuk bisa dijalankan atau tidak. Karena konteksnya adalah ini berada pada uang negara, uang rakyat, uang APBD, maka sekali lagi saya ingin menjelaskan APBD itu adalah otorisasi parlemen. Sekarang adalah tahapan perubahan. Dan ini adalah momentum yang tepat bagi teman-teman PSI, teman-teman PDIP, fraksi PDIP untuk kemudian betul-betul bertarung di dalam badan anggaran untuk menyatakan bahwa anggaran untuk Formula E itu bisa dihilangkan saja dengan alasan untuk kepentingan publik. Ya, kalau itu memang betul serius. Kalaupun bahkan tidak bisa atau sudah lewat bentuk momentum APBD perubahan, itu tanda tanya besar tentu. Karena teman-teman di sana adalah DPRD. Tapi katakanlah itu terjadi, masih ada pun sesungguhnya adalah momen yang di depan kita, yaitu adalah APBD pokok untuk tahun 2020. Dan itu akan dibahas sisa beberapa hari lagi, itu adalah di Oktober nanti. Sehingga saya selalu menyatakan bahwa keoknya hari ini interpelasi adalah tidak perlu pesimis, tidak perlu putus asa kalau itu betul bekerja untuk kepentingan publik. Karena ada banyak ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman DPRD, teman-teman fraksi PDIP dan PSI tanpa harus interpelasi. Yaitu adalah tadi momentum adalah mengkritisi APBD. Dan bukan sebenarnya hanya soal anggaran yang formula yang kita ributkan, karena jujur saja dalam postur APBD DKI sebenarnya ada banyak soal yang perlu memang dikritisi bersama. Tapi itu juga adalah kontribusi teman-teman DPRD. Karena sekali lagi adalah APBD adalah otorisasi parlemen gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun itu bukan hanya berkaitan dengan APBD, termasuk karena argumentasinya berada pada posisi kebijakan strategis, juga adalah wilayahnya DPRD. Kalau teman-teman DPRD memandang bahwa RPJMD sekarang ini tidak efektif, atau ada argumentasi lain yang kemudian menyatakan bahwa visi misi ini perlu dirubah, tidak masalah. Karena DPRD punya kewenangan mengajukan untuk kemudian revisi terhadap RPJMD. Dan itu adalah wilayah kewenangannya. Banyak daerah yang sekarang ini karena alasan pandemi melakukan revisi RPJMD. Kenapa tidak gitu? Kalau memang argumentasinya kuat. Jadi ada banyak cara. Sekali lagi kalau itu kepentingan publik. Walau kecuali kalau ada kepentingan lain.
Kita tunggu saja apakah teman-teman akan bisa lebih maksimal bekerja mengkritisi APBD atau hanya menghabiskan waktu di soal interpelasi. Publik yang akan menilai sepanjang itu betul-betul kita transparan kepada publik apa yang dikerjakan. Karena sesungguhnya kita semua diberi mandat untuk masyarakat. Dan pembelajaran hak angket pada periode sebelumnya setidaknya menjadi pembelajaran berharga kepada kita semua ketika pada saat itu adalah dan juga Pak Idi pada saat itu adalah anggota DPR di sana.